Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang kami hormati Ketua RW 09 Brebes, Jawa Barat. Kemudian Bapak pengurus RT dari 1 sampai 10 bentuk jajarannya, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, bentuk pengurus dan jajarannya, dan para sesepuh RW 09 serta Bapak Ibu dan semua jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur berulang kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah hari kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama merayakan hari kemenangan ini. Dan dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di tempat ini. Salawat serta salam kita minta semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, seorang teladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Mengharapkan agar kita mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memudahkan kita melewati Indonesia. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di tempat ini, sekali lagi kami mengimbau para jemaah untuk dapat mengisi saf-saf yang masih kosong karena masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'ala jundahu wa najama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan guru kita Al-Habib Zainal Abidin Al-Hashim dan juga guru kita Ustaz Wira Saputra SPD yang nanti beliau akan menjadi imam kita sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, dan juga Al-Habib Ali Zainal Abidin yang insyaallah nanti menjadi khotib pada sholat Idul Fitri kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 09 beserta stafnya, dan juga Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 10 beserta stafnya, teman-teman pengurus Masjid Baitur Rahman, ibu-ibu majelis taklim, dan juga seluruh jemaah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Di pagi yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu karim. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua jemaah Masjid Baitur Rahman Wali RW 09 atas partisipasi memakmurkan Masjid Baitur Rahman, baik berupa tenaga, pikiran maupun donasi yang alhamdulillah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan agenda yang telah kita siapkan dapat terlaksana dengan baik. Walaupun mungkin ada 1-2 hal yang bisa belum maksimal, untuk itu kami atas nama pengurus masjid mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih maksimal lagi
menyelenggarakan kegiatan amaliyah ibadah di bulan Ramadan di Masjid Baitul Rahman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan juga informasi mengenai panitia zakat infak dan sedekah. Untuk jumlah musyakir dan membayarkan zakatnya di Masjid Baitul Rahman sebanyak 693 jiwa berupa beras sebanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wasma'u ati'u jami'a rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuuna shaghira. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقى ولا يعزب عليه إدراك من عصى. أحذركم من الغفلة في أمر المضر فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجر فإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح العمل. فرحم الله امرأ أخذ لإصلاح زاده تيقظا ليوم ميعاده. وقال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat untuk mengawali 1 Syawal sekaligus menutup ibadah Ramadan kita. Sekaligus menutup ibadah Ramadan kita. Maka dengan itu Allah memerintahkan kita untuk mengekspresikan keberhasilan kita, kesenangan kita
kesuksesan kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan ketika kamu menyelesaikan, menyempurnakan ibadah Ramadan itu serta secara tuntas, maka Allah berkenan untuk para hamba-hambanya mengekspresikan keberhasilan tersebut, kesenangan tersebut, kebahagiaan tersebut dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wahai orang-orang muslim, ketahuilah sesungguhnya orang yang paling baik, orang yang paling banyak berlaku baik di dunia, maka merekalah orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Dan orang yang paling baik, orang yang paling banyak amalnya di dunia di sisi Allah, merekalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi muslim yang lain. Iya. Setelah bermanfaat kepada saudara-saudara muslim lainnya, serta diikuti dengan rasa syukur, dan amal yang ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berusaha untuk meringankan derita orang lain, menunaikan hajat-hajat orang lain, dan selalu berpegang teguh atas itu sampai dia bertemu dengan Allah. Maka dialah orang yang sukses, yang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan ridhonya. Jamaah sholat Id yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nanti di akhirat nanti pahala yang paling banyak, pahala yang melimpah adalah pahala ketika kita membantu saudara muslim lainnya. Dikatakan di dalam hadis, man yassara an muyassirin, man yassara an mu'assirin, yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang butuh bantuan, maka Allah akan memudahkan hajatnya dia di dunia maupun di akhirat. Man satara awrata akhihi musliman, satarallahu awratahu fid dunya wal akhirah. Dia menutupi, barang siapa yang menutupi aib muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. Nah, kita berlaku baik kepada muslim. Dan begitu juga orang yang suka mengumbar aurat orang-orang muslim, yang suka mengumbar aurat saudaranya, yang pengen saudara kelihatan auratnya, mereka orang yang akan dipermalukan nanti di akhirat. Wa man kasyafa aurata akhihi musliman, kasyafallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Dan sebaliknya, jika dia ini kerjaannya setiap hari ngebuka aurat orang muslim, maka dia akan orang yang akan Allah permalukan nanti di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudara muslim lainnya. Barakallah, inna ahsanal kalami kalamullah malikil mannan, wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai orang-orang muslim, sesungguhnya dikatakan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang benar ibadahnya, orang yang benar sholatnya, ketika seorang hamba terkoneksi hubungannya dengan Allah, ketika seorang hamba terkoneksi hubungannya dengan Allah, maka akan berdampak dengan sholat, dengan amal baiknya tersebut akan berdampak dengan dirinya, akan merubah dirinya, akan merubah perilakunya menjadi lebih baik, menghindari dirinya dari perbuatan keji dan munkar, al-fahsya wal munkar. Yang pertama, al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Al-fahsya itu adalah keburukan yang didorong oleh syahwat, oleh nafsu, yang sumbernya itu dari diri kita sendiri, dari syahwat kita sendiri. Berkata kotor itu fahsya, berzina itu fahsya, pornografi itu fahsya, LGBT itu fahsya. Orang-orang yang sholat tidak akan berkata kotor. Orang-orang yang sholat tidak akan terlibat pornografi. Orang-orang yang sholat tidak akan berzina. Orang-orang yang sholat tidak akan melakukan LGBT. Dan yang kedua, al-munkar. Al-munkar itu adalah sesuatu, al-inkar, sesuatu yang diingkari dari hati, sesuatu yang diingkari oleh hati. Dan munkar itu didasari, sumbernya itu dari nafsu perut dan akal. Nafsu perut dan akal. Mencuri itu munkar, ghibah itu munkar, menipu orang itu munkar. Jadi orang-orang muslim yang melakukan sholat, dia tidak akan menipu orang lain. Orang-orang muslim yang melakukan sholat, yang mengerjakan sholat, dia tidak akan menipu orang lain, ghibah, serta mencuri hak-hak orang muslim yang lain. Jika dia masih melakukan hal tersebut, maka coba lihat pada dirinya. Mungkin sholatnya itu masih ada kurangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika Allah berkenan memberikan hidayah kepada orang yang telah beriman, maka Allah akan menjadikan dirinya lebih baik. Allah akan menjadikan dirinya lebih baik di lingkungannya, di keluarganya, di kerabatnya. Sekarang kita coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah sampai saat ini kita sebagai anak sudah menjadi anak yang baik? Jangan-jangan selama kita ibadah Ramadan sampai sholat Id saat ini, kita masih ada masalah dengan orang tua kita. Jika kita masih ada masalah dengan orang tua kita, maka cepat-cepat diselesaikan. Jangan-jangan kita masih ada masalah dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, dengan tetangga kita.
Jangan-jangan kita masih ada masalah dengan kerabat kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, jika dia melakukan kesalahan, maka dia akan cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta maaf. Dikatakan di dalam hadis, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik orang-orang yang berlaku salah, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jangan bilang diri kita ini terlepas, terbebas dari kesalahan. Setiap kata kita pun mungkin bisa jadi menyakitkan hati orang lain. Maka dengan itu, di hari yang fitrah ini, di hari yang suci ini, Id. Apa artinya Id? Id itu artinya kembali suci, kembali menjadi fitrah. Maka di hari yang fitrah ini, mari kita memaafkan saudara-saudara kita. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita meminta maaf kepada tetangga-tetangga kita. Dikatakan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya melebihi mencintai dirinya sendiri. Dan dikatakan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka lah orang-orang yang menghormati tetangganya. Jadi coba kita lihat, kalau kita bisa baik sama orang lain, kenapa kita nggak bisa baik sama tetangga sendiri, sama keluarga kita sendiri? Maka dari itu di hari yang ini, mari sama-sama kita berminta maaf. Kalau bahasanya move on. Move on itu memaafkan kesalahan orang lain. Karena itulah hadirin, secara singkat telah tuntas kita menunaikan Ramadan. Maka keberhasilan dari Ramadan adalah diukur dengan dua hal tersebut. Apakah jangan-jangan kehidupan kita dengan tetangga kita belum tuntas, dengan teman, dengan Allah Anda ingin pulang husnul khotimah, maka siapkanlah sebaik-baik bekal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang kita ingin mendapatkan surga. Selama Ramadan doa kita apa? Mendapatkan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kita minta surga, minta ridhomu sama minta surgamu. Selama Ramadan kita doa kita begitu. Jangan sampai di hari yang ini, di hari yang fitrah ini kita tidak mendapatkan surga tersebut. Jika orang menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka dialah tetap berlaku baik kepada saudara-saudara muslimnya. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah karena kita akan mati. Yang kedua, berubah menjadi lebih baik secara sosial. Jangan ada masalah sama tetangga kita yang itu memperlambat hisab kita nanti di akhirat. Karena itulah yang diisyaratkan, karena dua itulah yang diisyaratkan oleh wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍallahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khadala al muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulik. Ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma idfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tangguh subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat, akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam